Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes A. Aco Agus SH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang terhormat Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD selaku dosen mitra mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan takwa. Selanjutnya, salam beriringan salawat tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja di sini saya akan menuntaskan mid semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan pembahasan yang pertama identitas nasional, yang kedua integrasi nasional, dan yang ketiga konstitusi negara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Latif dengan NIM 22020850002, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, tahun 2022. Baik, adapun topik pembahasan yang akan saya bahas mengenai yang pertama identitas nasional, tentang konsep dan urgensi identitas nasional dan unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional, tentang konsep dan urgensi identitas nasional dan dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang ketiga, konstitusi negara Indonesia, tentang konsep dan urgensi identitas negara Indonesia dan dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Pembahasan pertama mengenai identitas nasional, tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Identitas, jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Nasional, kelompok-kelompok persekutuan hidup mahasiswa yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik. Perasaan atau keyakinan tentang kebahasaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sumber historis, tahun 1908 Hari Kebangkitan Nasional. Tahun 1928 Hari Kongres Kebudayaan. Tahun 1928 Kongres Pemuda Kedua. Tahun 1945 Hari Pasca Proklamasi Kemerdekaan. A. Urgensi identitas nasional, yaitu jati diri, kepribadian identitas keunikan, dan nilai-nilai yang dianggap unik, faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Sumber historis, sosiologis, politis, identitas nasional. Sumber historis, Kebangkitan Nasional tahun 1908, Kongres Kebudayaan, Kongres Pemuda Kedua, dan Pasca Proklamasi Kemerdekaan. Sosiologis, telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri atau pembangunan jati diri bangsa. 2. Identitas nasional pertama, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fiksi, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. 3. Tendensi identitas nasional. Identitas
nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan negara bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Identitas nasional tentang unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Contoh, dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia, sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lainnya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lainnya. Tiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Empat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah. Tentang konsep dan orientasi identitas nasional. A. Pengertian integrasi nasional. Menurut Safruddin Bahar 1996 mengatakan, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Menurut Riza Nur Arfani tahun 2002 mengatakan, pembentukan suatu identitas nasional dan menyatu berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. B. Konsep integrasi nasional. Integration, kesempurnaan atau keseluruhan. Nasional, bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. C. Jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Yang kedua, integrasi ekonomi. Dan yang ketiga, integrasi sosial. Integrasi nasional tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. A. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, historis. 3. Integrasi dalam sejarah. Yang pertama, model integrasi Amprium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial, dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Kedua, sosiologis. Pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Yang ketiga, politik. Faktor penentu integrasi negara, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. B. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, integrasi bangsa, mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Yang kedua, integrasi wilayah, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Yang ketiga, integrasi nilai, kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, integrasi elit massa, pendekatan pemimpin kerakyatan melalui kegiatan. 5. Integrasi tingkah laku, pembentukan lembaga politik dan birokrasi. C. Tantangan pembangunan integrasi. Yang pertama, konflik horizontal, dan yang kedua, konflik vertikal. Konsep dan urgensi identitas Indonesia. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi
Italia digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. 2. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negeri. Kunardi dan Ibrahim 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetap. Kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dan tantangan konstitusi negara Indonesia. A. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka. Ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masa kemerdekaan. Yang kedua, Konstitusi RI 1949. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Lama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Baru. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. B. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR Republik Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya dalam menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.